Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue nih di channel Rivaldi Insight. Pada kesempatan kali ini gue mau jelasin terkait dengan scalping cryptocurrency. Jadi di sini gue masih mau jelasin di mana gue mau jelasin terkait dengan 5 hal yang harus diperhatikan atau 5 fakta dari scalping cryptocurrency plus satu terkait dengan rahasia penurunan atau kenaikan di setiap koin yang ada di coin market. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke video berikut ini. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih terkait dengan tekun dan konsentrasi. Kenapa kita butuh yang namanya tekun dan konsentrasi? Karena ini menyangkut dengan psikologi trading. Jadi di saat kita tekun melakukan scalping, maka nantinya kita akan dapat sense atau sense trading yang tepat dalam membuka setiap opsi-opsi yang ada, dan tentunya dengan memperhatikan strategi-strategi yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, selain tekun, kita juga harus konsentrasi. Makanya dengan teknik scalping atau kita menjadi seorang scalper, maka dengan selalu melihat monitor itu merupakan salah satu kunci. Walaupun nantinya kita selama waktu berjalan kita akan sesekali melihat chart yang ada, namun dalam memulai atau dalam baru memulai menjadi seorang scalper, maka dengan melihat secara konsentrasi dari setiap pergerakan koin itu merupakan salah satu kunci kesuksesan jika dilakukan dengan penuh ketekunan. Nah, terus yang kedua adalah kita harus membutuhkan akses internet yang kalau di nggak apa-apa ya gue sebutin namanya, kalau misal di Indodax secara platform itu tidak terlalu membutuhkan banyak koneksi internet, tapi kesalahan atau bad gateway dari Indodax sering terjadi apabila coin market cap-nya atau volume tradingnya itu cukup tinggi. Dan itu juga sih sudah memperlihatkan kepada kalian atau kepada Anda di video-video saya sebelumnya, di mana saat saya melakukan live trade scalping di video saya yang di atas ini itu terlihat jelas bahwa terjadi bad gateway pada koin-koin dengan volume saham atau dengan volume coin market cap yang tertinggi pada hari itu. Terus yang ketiga adalah strategi dan money management. Nah, terkait dengan strategi, sebenarnya saya sudah menjelaskan nih di video saya yang di atas. Yang pertama adalah kiat-kiat melakukan scalping. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan indikator dalam menuntun kita melakukan scalping. Di situ jelas terlihat bahwa pembukaan opsi, kemudian penutupan opsi itu sudah menjadi terencana atau by design. Jadi kita sudah punya pola atau kita sudah punya mapping terlebih dahulu di dalam setiap open posisi kita. Seperti itu. Nah, terkait dengan money management artinya bahwa ketika Anda menargetkan bahwa dalam sehari saya harus profit 1%, kemudian 2%, 3%, atau 5%, Anda harus berhenti jika pada hari itu Anda sudah mendapatkan target yang Anda sudah buat dalam 1 bulan ke depan. Nah, terkait dengan apakah di hari itu targetnya tidak tercapai, atau pada hari itu misal Anda mengalami kerugian, maka Anda bisa menggunakan strategi averaging atau martingale, di mana pada hari berikutnya Anda bisa menambah setiap pembelian koin 2 kali atau 4 kali dari pembelian sebelumnya. Jadi misalnya Anda membeli Doge di harga 1000 dengan 100 Doge berarti 100.000, dan Anda mengalami loss pada hari berikutnya dengan penurunan ke 95, maka Anda bisa membeli 200 Doge di hari berikutnya. Jadi Anda sekarang mempunyai 300 Dogecoin. Namun sekali lagi Anda sudah harus mengetahui kapan Anda harus membeli saat Anda mengalami kerugian, dan itu Anda bisa lihat atau Anda bisa mapping pada ketekunan Anda menggunakan indikator. Sekali lagi saya sudah menjelaskan di video saya yang di atas terkait dengan penggunaan indikator scalping. Terus yang keempat adalah perhatikan bahwa ada beberapa koin yang memiliki pergerakan yang sangat cocok untuk di scalping. Saya sudah menjelaskan di video saya yang di atas, di mana saya mencontohkan koin FPN, kemudian Shiba Coin, itu pun Shiba baru 1-2 bulan terakhir ini, kemudian Dogecoin, kemudian Atila, token on my. Kemudian kalau misal Anda ingin hanya 1-2 poin, Anda bisa pakai Aurora, kemudian Coin. Terus Anda bisa menggunakan token on my
atau misal koin-koin metaverse, tapi terkait dengan koin metaverse saya masih belum memiliki riset yang panjang terkait itu. Namun koin-koin sebelumnya yang sudah saya katakan itu sih sudah melalui beberapa riset dari 2000 Oktober 2019. Terus yang fakta yang terakhir adalah waktu yang cocok untuk melakukan scalping cryptocurrency. Dari pengamatan saya karena saya sudah aktif melakukan trading di 2017, 2015, 2016, 2017, namun di saat itu saya belum melakukan scalping. Di situ saya hanya menjadi seorang investor saja, kemudian di saat kenaikan yang panjang saya tutup. Nah, saya aktif scalping itu di tahun 2019. Nah, di situ terlihat jelas bahwa enggak sih, kalau misal risetnya itu dari Oktober 2020, di situ saya melihat bahwa kalau misal gue lihat ya kayak waktu 03 waktu Indonesia Barat, atau misal jika Anda di waktu Indonesia Tengah berarti jam 4 subuh sampai dengan jam 7 waktu Indonesia Barat, jadi berapa tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam itu 5 jam itu merupakan waktu yang sangat cocok untuk melakukan teknik scalping. Selain dengan pergerakan koin yang bisa dari 1 sampai dengan 5%, bahkan beberapa dari Mei sampai sekarang bahkan ada beberapa koin yang bergerak cukup tajam di jam-jam berikut. Nah, selain di jam-jam berikut, Anda juga bisa melakukan teknik scalping di luar jam berikut, asalkan Anda melihat bahwa koin tersebut memiliki tingkat volume perdagangan yang tinggi pada waktu tersebut. Oke, itu terkait dengan 5 fakta terkait dengan scalping cryptocurrency. Semoga membantu. Sekarang kita lanjut ke fakta penurunan dari cryptocurrency. Nah, ini gue juga udah riset terkait itu, terkait dengan fakta dari kapan sih penurunan altcoin atau kapan kenaikan altcoin gitu. Ini gue udah teliti dari Oktober 2020 juga kalau gue nggak salah. Nah, di sini tuh terlihat di sini tuh saya membagi nih dari tanggal 20 ke tanggal 1, kemudian tanggal 1 ke tanggal 20, kembali lagi 20 ke tanggal 1, kemudian tanggal 1 ke tanggal 20, 20 ke tanggal 1, tanggal 1 ke tanggal 20, begitu seterusnya. Jadi di dalam satu bulan saya membagi dua, yaitu saya membagi dua time horizon, di mana satu dari tanggal 1 sampai tanggal 20, kemudian yang kedua adalah dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30. Nah, dari riset tersebut saya mendapatkan bahwa ketika altcoin mengalami kenaikan di tanggal 1 sampai tanggal 20-an, maka akan terjadi penurunan di tanggal 20-an sampai dengan awal bulan. Dan begitu juga sebaliknya. Jika di awal bulan terjadi penurunan, berarti tanggal 20-an akan terjadi kenaikan. Nah, seperti itu. Ini kita bisa lihat nih. Jadi misalnya kayak di sini, tanggal 1 sampai tanggal 20 stagnan, kemudian tanggal 20 sampai tanggal 1 mengalami kenaikan, kemudian tanggal 20 sampai tanggal 1 mengalami kenaikan, tanggal 1 Februari sampai tanggal 20 mengalami kenaikan kemudian penurunan, kemudian tanggal 20 sampai tanggal 1 Maret mengalami penurunan nih, kemudian di tanggal awal Maret sampai dengan 20 mengalami kenaikan, kembali lagi mengalami penurunan di sini, kemudian mengalami kenaikan di sini, kemudian mengalami penurunan di sini, mengalami kenaikan di sini, mengalami penurunan di sini, mengalami kenaikan di sini, kemudian mengalami ini. Nah, di sini ini agak anomali, kemudian kita lanjut di sini mengalami penurunan, kenaikan. Nah, di sini harusnya terjadi penurunan, namun fundamental dari Dogecoin justru memaksa menjadi cukup tajam, mengalami kenaikan, kemudian penurunan lagi, kenaikan, penurunan lagi, kemudian di sini terjadi kenaikan sedikit sebelum dia terjun, kemudian mengalami kenaikan, kemudian penurunan, dan awal bulan mengalami kenaikan, kemudian di sini mengalami penurunan, dan seharusnya di tanggal 20 November sampai dengan awal Desember Dogecoin akan mengalami kenaikan. Nah, kenapa gue pakai Dogecoin? Karena representasi dari semua altcoin gue menggunakan Dogecoin. Walaupun sekarang biasanya altcoin itu orang-orang pakai Cardano, terus Ethereum, cuma gue masih pemahaman gue yang dari 2017 bahwa koin-koin vital kayak Bitcoin, kemudian Dogecoin, kemudian Litecoin, kemudian 3 koin itu merupakan koin major pada waktu itu saat semua masih belum ada atau masih dalam tahap token. Kemudian muncul Bitcoin Cash, kemudian Bitcoin Gold, dan lain sebagainya. Makanya gue selalu pakai Litecoin atau Dogecoin sebagai representatif dari semua koin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan gue membantu. Jika misal kalian bingung bisa di komentar. Jangan lupa video gue selanjutnya. Terima kasih.